Halo guys, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di channel Pemersatu Bangsa. Kali ini gue mau ngebahas film yang seru, dan tentunya gue nggak akan bosan untuk ngerekomendasiin film-film yang asik untuk kalian tonton. Film ini berjudul The Legend of Hercules, dirilis pada tahun 2014. Oke, tanpa perlu berlama-lama dan gue yakin lu semua udah nggak sabar. So, langsung aja kita tonton filmnya. Let's go. Cerita berawal pada tahun 1200 sebelum Masehi. Terjadi penyerangan terhadap kerajaan Argos yang dipimpin oleh Raja Amphitryon. Karena kalah jumlah, pasukan Amphitryon berhasil mengepung kerajaan Argos. Namun saat Raja Amphitryon menantang Raja Argos untuk berduel satu lawan satu, Amphitryon mengatakan pemenangnya akan mendapatkan segala yang dimiliki, dan akhirnya Raja Argos pun menerima tantangan itu. Lalu terjadilah pertarungan antara para raja terkuat di tanah Yunani. Mereka pun saling serang dan saling memperlihatkan kemampuan terbaiknya. Namun Raja Amphitryon terlalu kuat bagi Raja Argos. Dengan satu serangan, Amphitryon berhasil membuat Raja Argos tersungkur, dan tanpa ragu langsung membunuh Raja Argos. Karena menang dalam pertarungan, Raja Amphitryon berhak mengambil semua yang dimiliki oleh Raja Argos. Akan tetapi kemenangan itu tidak membuat sang ratu yang bernama Almane menjadi senang. Sang ratu justru sangat muak dengan kelakuan sang suami yang haus akan kekuasaan. Setelah itu sang ratu bersama dengan orang kepercayaannya yang bernama Chiron pergi menuju kuil dewa Hera dan berdoa agar ia terbebas dari kelakuan suaminya dan ingin membantu rakyatnya agar bisa terbebas dari kekuasaan Raja Amphitryon. Lalu tidak lama kemudian datanglah seorang utusan Dewi Hera yang memberitahukan bahwa sang ratu akan memiliki penerus dengan melahirkan seorang anak laki-laki dari dewa Zeus yang bernama Hercules. Setelah itu sang ratu kembali ke istana. Ketika hendak ingin tidur, sang ratu merasakan ada seseorang yang tiba-tiba melakukan hubungan intim kepadanya. Dan tidak lama kemudian Amphitryon pun masuk ke kamar. Lalu ia melihat istrinya seperti sedang berhubungan badan dengan seseorang. Karena kesal, ia pun langsung mengambil pedangnya dan menghancurkan benda-benda yang ada di kamarnya. Kemudian Amphitryon keluar dan menyuruh semua pasukannya untuk mencari penyusup yang telah masuk ke kamar istrinya. Setelah beberapa bulan kemudian, sang ratu melahirkan seorang putra. Ketika mengetahuinya, Amphitryon langsung menemui sang istri dan memberikan nama Alcides kepada si bayi. Namun sang ratu tetap menamai anaknya dengan nama yang telah diberikan oleh Dewi Hera, yaitu Hercules. Singkat cerita, setelah 20 tahun lamanya terlihat seorang pria bernama Alcides sedang bersama dengan kekasihnya bernama Putri Hebe yang berasal dari kerajaan Kreta telah berada di suatu tempat untuk menghabiskan waktu bersama. Tidak lama kemudian datanglah kakak Alcides yang bernama Iphicles yang memberitahukan bahwa ayah Hebe telah mengirim tim untuk mencarinya, dan kemudian mereka pun pergi untuk kembali ke istana. Beberapa hari kemudian dalam pertemuan antar kerajaan, Raja Amphitryon memberitahukan kepada Raja Talas, si penguasa kerajaan Kreta, bahwa pada saat bulan purnama, Pangeran Iphicles akan mempersunting Putri Hebe dari Kreta. Keesokan harinya terlihat seorang kapten batalion 4 yang bernama Sotiris sedang menghadap sang raja. Sang kapten mengatakan bahwa 160 pasukan telah disiapkan untuk pergi ke Mesir dan sedang menunggu perintah dari sang raja. Lalu Amphitryon memerintahkan untuk mengambil setengah pasukan untuk dibawa ke medan perang. Akan tetapi Sotiris merasa jumlah itu terlalu sedikit. Sang raja beralasan bahwa ia ingin melihat kemampuan Sotiris untuk bisa bertanggung jawab terhadap pasukan yang telah ia berikan. Dan ia berjanji akan memenangkan pertempuran dan mengharumkan nama sang raja. Tidak lama kemudian Iphicles pun datang bersama dengan Alcides. Lalu sang raja memerintahkan Alcides untuk berlayar ke Mesir dan bergabung dengan Kapten Sotiris. Setelah itu sang ibu mengatakan bahwa Alcides mempunyai tujuan selain mengejar cintanya,
Karena kesal, Alcides mengutuk raja karena telah menjodohkan Epikles kepada Hebe. Mendengar perkataan anaknya, tanpa disengaja sang ratu memanggilnya dengan sebutan Hercules. Sang ratu pun memberitahukan bahwa ia bukan anak dari Amphitryon, dan nama Hercules adalah pemberian dari Dewi Hera untuk putra Zeus. Namun Alcides tidak mempercayai perkataan ibunya dan menganggap ibunya telah gila. Setelah menaiki kapal, Alcides menghampiri Sotiris. Alcides mengatakan bahwa ia melihat ada sesuatu yang mengganggu Sotiris. Lalu Sotiris pun mengatakan bahwa ia merasa aneh karena sang raja hanya memberikan setengah dari pasukannya. Ia juga memberitahukan bahwa sekarang tidak ada peperangan karena beberapa wilayah telah aman. Dan ia juga mengatakan bahwa ia tidak mengetahui apa yang akan menanti mereka di Mesir. Setelah lama menempuh perjalanan, akhirnya mereka sampai di sebuah tempat yang bernama Celah Horus. Namun Alcides mengatakan bahwa pasti ada jalan lain selain melewati celah itu. Karena sang raja menginginkan mereka bisa dengan cepat sampai ke tempat bernama Heliopis. Kemudian Sotiris mengirimkan pasukan pengintai untuk menuju Celah Horus dan memeriksa keadaan. Some say the Golden Eagle's a sign from Zeus. Yes. Setelah itu, Alcides merasa khawatir dengan pasukan pengintai yang sudah lama pergi namun belum kembali. Lagi-lagi, Sotiris tidak mempedulikan perkataan Alcides. Sotiris lalu memerintahkan pasukannya untuk berkemah. Kemudian, Alcides dan Sotiris serta beberapa pasukannya pergi memeriksa keadaan. Namun, setelah sampai di ujung celah, mereka melihat para pengintai yang mereka kirim sudah dalam keadaan tergantung. Melihat itu, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali. Setelah kembali, ternyata pasukan penjaga telah tewas dan mereka pun menyadari bahwa ini adalah jebakan, dan tidak lama kemudian muncullah pasukan musuh. Melihat musuh terlalu banyak, Sotiris pun memerintahkan pasukan untuk mundur dan kembali ke tempat mereka melihat para pengintai. Akan tetapi, musuh telah menghadang dan mengepung mereka. Karena tidak ada cara lain selain melawannya, akhirnya terjadi pertempuran hebat di celah itu. Alcides pun bertarung sekuat tenaga untuk bisa melawan para musuh. Akan tetapi musuh terlalu banyak, sampai pada akhirnya hanya menyisakan Alcides dan Sotiris yang masih hidup. Karena sudah kalah jumlah, akhirnya Alcides dan Sotiris berhasil ditangkap. Lalu salah satu anak buah musuh menemukan topi baja Pangeran Alcides dan memberikannya kepada komandan mereka yang bernama Tarak. Lalu Tarak bertanya kepada Sotiris mengenai topi baja Alcides. Karena Tarak tidak mengenali Alcides, ia meminta Sotiris memberitahukan di mana mayat Alcides. Menyadari hal itu, lalu Sotiris berbohong dengan memberitahukan mayat dari Alcides dengan menunjuk salah satu mayat anak buahnya. Dengan kebohongan dari Sotiris, akhirnya berhasil membuat mereka hidup. Akan tetapi, Tarak mengagumi cara mereka bertarung, terutama Alcides. Lalu Tarak mengatakan bahwa jika ingin selamat, mereka akan dijual dengan harga yang sangat mahal. Kemudian Alcides pun meminta Tarak untuk menjual mereka. Dengan keberanian dan kekuatannya, Tarak pun meminta Alcides menyebutkan namanya. Lalu ia pun mengubah namanya menjadi Hercules. Lalu mereka menjadi tawanan dan dibawa ke salah satu tempat. Sotiris merasa kecewa dan kesal dengan Amphitryon karena telah mengorbankan pasukannya untuk membunuh putranya sendiri, dan ia juga heran kenapa Alcides memilih untuk hidup. Lalu Alcides pun memberitahukan tentang pernikahan antara Epikles dan putri Hebe. Ia harus kembali sebelum pernikahan itu terjadi, dan ia juga meminta Sotiris untuk selalu di sampingnya. Lalu Alcides pun mengetahui bahwa Sotiris pun punya tujuan untuk hidup. Sotiris memberitahukan bahwa ia hidup karena ingin bertemu dengan anak dan istrinya. Kemudian Sotiris juga bertanya kepada Alcides siapa itu Hercules. Lalu Alcides mengatakan bahwa ia belum mengetahuinya. Di istana, ternyata berita kematian Alcides telah sampai. Lalu dibuatlah acara pemakaman untuk mengenang Alcides. Tentu saja sang ratu dan putri Hebe sangat sedih mendengar kematian Alcides. Namun mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah rencana sang raja untuk membunuh Alcides. Dan sang raja juga tidak mengetahui bahwa Alcides dan Sotiris masih hidup. Di tempat lain, ternyata Alcides dan Sotiris dijual kepada orang yang bernama Lucius untuk dijadikan sebagai petarung untuk bisa menghasilkan uang. Setelah melakukan beberapa pertarungan, akhirnya Sotiris dan Alcides berhasil bertahan hidup.
Di istana terlihat sang ratu sedang berdoa. Lalu datanglah Amphitryon memenuhi panggilan istrinya untuk bergabung dengannya. Akan tetapi Amphitryon merasa curiga karena istrinya merasa tenang dengan kematian anaknya. Kemudian Amphitryon meminta sang ratu menceritakan bagaimana Alcides bisa lahir, karena Alcides bukan darah dagingnya, dan ia juga menanyakan siapa ayah dari Alcides. If you would tell me how my son found his death. Lalu sang ratu pun mengatakan bahwa itu dilakukan hanya satu malam demi satu tujuan, yaitu untuk menghancurkan Amphitryon. Tiba-tiba sang ratu mencoba menusukkan pisaunya ke arah Amphitryon, akan tetapi tidak semudah itu untuk membunuhnya. Sang ratu juga memberitahukan bahwa Zeus adalah ayah dari Alcides. Pada malam itu Zeus datang memberikan benihnya dan memberikan anak kepada sang ratu untuk mengakhiri kekejaman dari Amphitryon. Setelah mendengar perkataan istrinya, Amphitryon pun marah dan membunuh sang ratu. Lalu datanglah Chiron yang merupakan orang kepercayaan sang ratu, menyaksikan sang ratu tewas terbunuh. Amphitryon mengatakan kepada Chiron bahwa sang ratu telah mengakhiri nyawanya sendiri karena telah larut dalam kesedihan atas kematian Alcides. Mendengar hal itu, Chiron tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak berani melawan sang raja. Di tempat lain, Lucius mengatakan bahwa ia sangat senang karena Hercules telah memberikan keuntungan yang sangat banyak. Lalu Hercules memberitahukan jika Lucius ingin untung banyak, maka ia harus membawanya ke Yunani. Lalu Sotiris juga mengatakan bahwa di wilayah Raja Amphitryon, olahraga adalah perang, dan bagi raja, pertarungan merupakan pemberian persembahan kepada dewa Hades. Kemudian mereka mengadakan perayaan setahun sekali dengan membuat acara yang paling besar dan mewah. Lalu jika si petarung bisa memenangkannya, ia akan bebas dan si pemiliknya akan mendapatkan imbalan emas yang sangat banyak. Setelah mendengar ucapan Sotiris, akhirnya Lucius mempersiapkan pertarungan untuk mereka berdua. Jika mereka berhasil menang, maka Lucius akan membawa mereka pergi ke Yunani. You two battling Half-Face and Humbab. Lalu beberapa hari kemudian Lucius mengadakan pertarungan 2 versus 2. Hercules dan Sotiris akan melawan musuh yang sangat kuat dan tak terkalahkan. Ketika pertarungan dimulai, musuh langsung memberikan perlawanan hingga membuat Sotiris hampir terbunuh. Namun dengan kekuatan dan keahliannya, Hercules berhasil menolongnya. Pertarungan pun berjalan dramatis sampai pada akhirnya Sotiris berhasil terpojok oleh lawannya hingga ia tertusuk. Dan ketika Sotiris ingin dibunuh, dengan cepat lagi-lagi Hercules bisa menyelamatkannya dan membunuh lawannya hingga hanya tersisa satu lawan yang harus Hercules lawan. Karena lawan terakhirnya adalah yang paling kuat, Hercules tidak mau gegabah ketika menghadapinya. Dengan pemikiran yang matang, ia berhasil melukai lawannya dan langsung membunuhnya. Sampai pada akhirnya Hercules dan Sotiris berhasil memenangkan pertarungan. Setelah pertarungan, Lucius nampak kecewa karena Hercules telah membunuh petarung yang bisa menggantikan Sotiris yang sedang terluka. Melihat kondisi Sotiris, kemudian Lucius membatalkan perjanjian membawa mereka ke Yunani. Lalu Hercules meminta Lucius membebaskan Sotiris, dan ia yang akan bertarung sendirian melawan 6 petarung di Yunani. Melihat keinginan dari Hercules, akhirnya Lucius tidak bisa menolaknya dan akhirnya Lucius membawa mereka ke Yunani. Di tempat lain terlihat Chiron yang sedang berjalan menuju istana. Tiba-tiba ia disekap oleh Sotiris dan langsung memberitahukan bahwa ia dan pangeran telah selamat. Lalu Sotiris juga mengatakan bahwa si pangeran telah mengubah namanya menjadi Hercules. Di arena pertarungan, Hercules telah bersiap menghadapi 6 orang petarung terbaik di Yunani. Ketika pertarungan dimulai, Hercules langsung menghajar lawan-lawannya tanpa ampun. Akan tetapi, lawannya bukan lawan sembarangan yang mudah ia taklukkan. Tell us this is Prince Alcides? Namun dengan kekuatan yang ia miliki, Hercules berhasil melumpuhkan satu persatu ke-6 petarung terhebat yang dimiliki oleh Yunani. Kemudian Hercules berhasil memenangkan pertarungan. Setelah pertarungan, Chiron bertemu dengan Hercules dan memberitahukan bahwa sang ratu telah bunuh diri. Lalu Sotiris mengatakan bahwa raja harus membayar semua ini dan pasukan yang ia miliki akan menjadi pasukan Hercules dan berjuang bersamanya. Kemudian teman Sotiris memberitahukan bahwa ada kecurigaan besar sejak Hercules pergi.
Raja mulai memeras rakyat untuk menyewa prajurit bayaran, dan ternyata anak buah Epikles lah yang memeras rakyat, dan ia juga menyarankan untuk mengalahkan raja dan penerusnya. Been to Hebe. She could never hide happiness. Lalu ketika Hercules dan yang lainnya berjalan menuju suatu tempat, ia melihat 4 orang prajurit yang sedang merampas harta rakyat miskin. Lalu Hercules pun menghajar ke-4 prajurit itu dan membiarkan mereka hidup agar bisa memberikan pesan kepada Raja Amphitryon. Setelah sampai di istana, Raja murka terhadap pemberontakan yang dilakukan oleh seorang yang bernama Hercules. Kemudian salah satu anak buah Epikles memberitahukan bahwa Kapten Batalion 4 Sotiris telah kembali dan memimpin pemberontakan. Hercules, the god. Di lain tempat, Hercules telah sampai di sebuah rumah yang Sotiris siapkan untuk tempat persembunyian. Sotiris juga memberitahukan ia telah membawa seorang wanita yang telah kabur dari Argos dan ia telah mengenal Hercules. Ternyata wanita itu adalah wanita yang bersama dengan sang ratu saat ia berdoa di kuil Dewi Hera, dan wanita itu juga memberitahukan bahwa ia berada di sana saat Dewi Hera memberikan nama Hercules kepadanya. Kemudian wanita itu memberitahukan takdir Hercules bahwa ia adalah anak Zeus yang telah dianugerahi kekuatan untuk mengakhiri kekejaman Raja Amphitryon. Dan wanita itu menyarankan untuk berhati-hati menggunakan kekuatannya jika tidak ia akan binasa. Dan jika ia gunakan kekuatannya dengan baik, maka ia bisa menyelamatkan hidupnya beserta orang yang ia cintai. Pada malam hari, Putri Hebe memutuskan untuk bunuh diri. Tiba-tiba Chiron datang menggagalkan niat buruk Hebe. Lalu Chiron pun mengatakan kepada Hebe untuk pergi ke air terjun untuk bertemu dengan seseorang. Ketika Hebe berada di air terjun, ia melihat ada seseorang yang sedang berenang, dan ternyata orang itu adalah Hercules, orang yang selama ini ia nantikan. Di istana, Amphitryon memanggil Tarak. Sang raja merasa kecewa karena telah membayarnya sangat mahal, dan ternyata Tarak tidak mengikuti perintahnya karena masih ada yang selamat. Mereka adalah Kapten Sotiris dan seseorang yang bernama Hercules. We will be together. Amphitryon juga mengatakan bahwa Hercules telah menggerakkan rakyat dan prajuritnya untuk melakukan pemberontakan kepadanya. Setelah mendengar perkataan Amphitryon, Tarak berjanji akan membereskan masalahnya. Beberapa hari kemudian, terlihat Sotiris yang sedang mengunjungi keluarganya. Akan tetapi ia tidak mengetahui bahwa istrinya telah mati. Dan tidak lama kemudian muncullah Tarak dan Epikles yang sudah menunggu Sotiris di rumahnya. Ketika Sotiris mencoba melawan, Epikles mengambil anaknya serta mengancam membunuh, dan akhirnya Sotiris menyerah lalu memberitahukan di mana Hercules. Setelah itu, Epikles langsung menyerang tempat persembunyian Hercules. Karena sudah terkepung, Hercules tidak bisa melawan karena Epikles telah menyandra Hebe, dan akhirnya Hercules menyerahkan diri. Lalu Hercules disiksa di tengah desa. Amphitryon kemudian mengatakan kepada rakyatnya bahwa Hercules adalah seorang penipu dan bukan putra Zeus karena ia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Lalu Amphitryon menyuruh anak buahnya membawa Sotiris dan Chiron. Kemudian memerintahkan Epikles sebagai penerusnya untuk membunuh Chiron. Lalu tanpa belas kasih, Epikles langsung menusukkan pedangnya ke tubuh Chiron hingga tewas. Hercules yang marah akhirnya meminta kekuatan kepada Zeus agar ia bisa melepaskan dirinya. Dan tidak lama kemudian langit pun bergemuruh seraya mengabulkan permohonan dari Hercules. Dan dengan kemarahannya ia berhasil melepaskan diri dari ikatannya. Lalu tanpa ampun langsung menghajar musuhnya hingga tidak tersisa satupun. Kemudian setelah melihat kekuatan Hercules, rakyat berjanji akan membantunya melawan kekejaman Raja Amphitryon. Stand with you, my prince. Let's do the 4 divisions under our... Kemudian Hercules mengumpulkan pasukan dan rakyat yang bisa bertarung untuk menyerang istana, serta mengajak mereka berjuang untuk menghancurkan Amphitryon serta merebut kembali apa yang telah Amphitryon ambil. Kemudian Hercules dan pasukannya pergi menuju istana. Namun ketika mereka berada di depan gerbang, pasukan pemanah telah menunggu mereka dan siap membunuh Hercules dan pasukannya. Ketika Hercules membuka topi bajanya, salah satu pasukan pemanah mengenali Hercules. Dan ia juga mengatakan bahwa Hercules dan Sotiris sengaja untuk dibunuh. Lalu Hercules mengajak pasukan pemanah untuk bergabung bersamanya melawan Amphitryon.
Tidak lama kemudian muncullah pasukan yang dipimpin oleh Tarak langsung menyerang Hercules dan pasukannya. Pertempuran pun dimulai dengan jumlah yang banyak. Pasukan Tarak memberikan perlawanan yang hebat agar pasukan Hercules tidak masuk ke istana. Ketika Hercules dan pasukannya berhasil masuk ke istana, dengan santainya Amphitryon keluar dan ternyata ia telah menyiapkan kejutan untuk Hercules. Lalu dengan perintahnya pasukan Tarak yang jumlahnya sangat banyak mengepung pasukan Hercules yang hanya sedikit. Melihat kondisi ini, Hercules menantang Amphitryon sama seperti waktu Amphitryon menantang Raja Argos, dan pemenangnya akan mendapatkan segalanya. Akan tetapi dengan kelicikannya, Amphitryon tidak menuruti keinginan Hercules dan malah menyuruh Hercules untuk menyerah. Karena kalah jumlah dan tak mungkin bisa menang, kemudian Hercules meminta kekuatan kepada Zeus dengan menghunuskan pedangnya ke langit. Lalu tiba-tiba petir menyambar pedangnya dan Hercules yang telah mendapatkan kekuatan dari ayahnya langsung menyerang pasukan Tarak. Dengan sekali tebasan pedangnya, Hercules berhasil melumpuhkan semua pasukan Tarak lalu menyerahkan sisanya kepada Sotiris dan pasukannya. Kemudian Hercules mengejar Amphitryon dan melawannya untuk membalaskan dendam atas kematian ibunya. Lalu dengan kemarahannya Hercules pun langsung menyerang Amphitryon. Akan tetapi Amphitryon yang dijuluki sebagai pembantai para raja merupakan lawan terberatnya. Dengan mudahnya Amphitryon berhasil membuat kewalahan dan berhasil menghajar Hercules. Namun dengan tekad dan keberaniannya Hercules berhasil memojokkan Amphitryon. Ketika Hercules ingin membunuh Amphitryon, tiba-tiba datang Epikles dengan menyandera Hebe dan menyuruh Hercules melepaskan ayahnya. Akan tetapi Hebe meminta Hercules untuk tidak melepaskan Amphitryon. Lalu Hebe pun mengorbankan dirinya dengan menusukkan pedang hingga menembus tubuhnya dan mengenai Epikles. Lalu Hebe pun mati bersama dengan Epikles. Hercules yang marah langsung melampiaskan kemarahannya dengan membabi buta menyerang Amphitryon. Dan tanpa henti Hercules menyerang Amphitryon sampai pada akhirnya ia berhasil melumpuhkan sang raja. Amphitryon yang sudah kehabisan tenaga hanya bisa diam. Lalu Hercules pun membunuh sang raja menggunakan belati yang membunuh ibunya dan Amphitryon pun tewas di tangan Hercules. Setelah itu Hercules menghampiri kekasihnya dan memintanya untuk terus hidup, lalu meminta Hebe untuk tetap tinggal bersamanya. Oke guys, bagaimana dengan film tadi? Gue yakin bisa menghibur kalian semua. Sebelum gue pamit, gue mau ingetin jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa subscribe, like, dan tulis komentar kalian agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Dan satu lagi, kalian juga bisa aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video yang lebih mengasihkan tentunya. Oke, sampai jumpa di cerita film yang lebih mengasihkan lainnya. Gue mohon pamit. Ciao.